Halo teman-teman, kita menjawab lagi nih ya pertanyaan teman-teman dari YouTube gue ya. Mungkin ada yang belum terjawab, akan gue berusaha jawab di video seperti ini ya teman-teman. Oke, yang pertama dari video isi kertas kerja Cortex nih ya. Tanya kok untuk pendapatan PPh yang dipotong dan dibayar langsung oleh perusahaan ya, mau dipotong 21 sebesar 50%. Nah, teman-teman, 50% ini adalah ciri-ciri dari pekerja bebas. Ini ciri khas ya. Ciri khas dari pekerja bebas itu 50% ini. Bukti potong dan nilai PPh yang dipotong itu muncul di bagian E ya, L1E bukti potong. Ini biarin aja. Untuk penghasilannya diisi di mana ya? Karena di halaman induk ada muncul nilai PPh sudah dipotong pihak lain. Sementara di bagian penghasilannya dipotong PTKP. Sementara PP21 ini tidak dihitung PTKP sehingga ada LB. Oke. Penghasilan itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah pekerjaan bebas, di mana lu menggunakan norma 50%. Contohnya konsultan, notaris, pengacara, artis, dokter, kemudian jasa lain-lain juga bisa ya sebenarnya. Jadi menggunakan norma dengan syarat lu mencetak surat NPPN. Kemungkinan kedua adalah kalau Anda tidak mau pusing, langsung aja lempar ke penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ya, ada lampiran namanya lampiran penghasilan neto dalam negeri lainnya. Lempar ke situ aja. Nah, supaya tidak LB. Dengan begitu tidak akan ada LB ya. Nah, kalau masih LB, naik aja angkanya, ditambahin angkanya sampai tidak ada LB. Oke, thank you. Gue ketik dulu ya. Penghasilannya ditulis di lampiran penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, tambahin angkanya sampai tidak terjadi LB. Nah, gitu. Sampai kurang bayar. Lumayan ya, kalau satu orang kurang bayar 5.000 perak, kalikan 10 juta itu 500 miliar ya. Kalau kalikan 20 juta manusia, itu 1 triliun ya. Itu balik modal, itu konteks ya. Lumayan, lumayan. Bapak Agus 311. Kawan, apakah boleh kita lapor harta berupa uang tunai? Jawabannya boleh ya. Memang ada harta namanya uang tunai ya, boleh. Terima kasih sangat membantu kebingungan banyak orang yang mau jujur lapor izin share. Terima kasih Pak. Malam Pak Awan, terima kasih dedikasi dan ketersediaan bikin tutorial bla bla bla. Terima kasih Pak Junet Pratomo. Dari tahun ke tahun, saya terbiasa mengerjakan pekerjaan dengan Excel. Dengan ini, saya merasa dapat backup bahwa ketersediaan ini memang penting sebelum mulai mengisi konteks. Jangan lupa konteks sendiri bisa saja suatu saat yang akan datang akan diperbaiki. Dengan kertas kerja yang update dari tahun ke tahun, kita bisa menjaga konsistensi data perpajakan kita. Terbukti kertas kerja saya jadi guidance sejak SPT saya manual yang disampaikan dengan kertas printout 6 halaman form 1770. Baik yang pakai e-filing, e-form hingga sekarang. Salam sukses selalu. Terima kasih Pak, sukses selalu. Ko Awang, penjualan saham di Google Sheet menjadi penambah harta secara penuh ya. Bukannya seharusnya hanya keuntungan saja. Betul, hanya keuntungan saja. Di Cortex itu hanya mengakomodir nilai penjualan saja, ya, tidak mengakomodir yang namanya keuntungan saham. Tapi di kertas kerja saya ada ya, ada di bagian lampiran 7 kalau nggak salah ya, yang namanya penambah harta, penambah harta. Di situ ada namanya keuntungan saham. Jika untuk ojol, pelaporannya bagaimana ya? Ojol, ojek online ya. Oke, satu, sama saja ya, sama saja ya. Lakukan posting, lakukan klik tombol posting, eh, lihat apa saja data yang sudah terdata di Cortex ya. Nah, lanjut gitu. Kalau tidak ada data apapun dari Cortex, artinya tidak dibuatin bukti potong gitu ya. Nah, maka hitung sendiri gitu. Hitung sendiri dan mungkin bayar sendiri pajaknya. Gitu. Kemungkinan besar ada pemotongan sih kalau Go, di Goto gitu ya, Gojek ya. Ibu Yulian,
Bapak ya, kok kalau 2024 kita punya tanah bangunan hibah, berarti ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sebesar nilai hibah, betul, betul. Yang saya mau tanyakan di laporan 2025 penghasilan yang tidak termasuk objek pajak tersebut perlu diisi lagi tidak ya? Tidak perlu ya. Cukup satu kali, ya, satu kali, ketika terjadi penghasilannya, gitu. Yaitu di 2024. Jangan salah teman-teman ya, jangan tiap tahun diisi terus, nanti jadi double, jadi ada beberapa kali penghasilan. Jadi di tahun terjadi penghasilan, di tahun itu dilapor sebagai penghasilan, tahun depan udah enggak gitu. Karena di tahun dia lapor sebagai penghasilan, di tahun itulah dia sudah jadi harta gitu loh. Thank you Pak Yulian. Ternyata ribet banget ya PPT 1. Ya memang negara Konoha emang begitu. Bapak free thinker. Anjir sumpah ribet banget, ini mah judulnya mau kerjaan masyarakat. Ya begitulah. Makasih, sama-sama. Mau bayar pajak aja sulit minta ampun, salah isi kena lagi, mampus. Kok kira-kira bisa urus restitusi kah? Maksudnya gimana, Pak? Saya gitu. Saya sih bisa-bisa aja, tapi sekarang kan gampang ya, tinggal online aja. Oke, tinggal online aja ya, tinggal online saja di konteks. Istri ASN, suaminya wira swasta. Jika istri ingin gabung lapor SPT-nya, masing-masing sudah punya NPWP nih. Oke. Jika NPWP akan di-NE-kan dengan STU suami, apakah pihak pemerintah nanti masih bisa membayarkan SPT-nya? Bisa kok. Seharusnya bisa kok ya. Coba konsul ke email informasi@pajak.go.id. Karena ASN gue kurang paham ya ASN. Coba konsultasi ya. Istri suka isi-isi formulir terkait NPWP-nya. Bagaimana jika sudah NE masih bisa dipakai NPWP tersebut? Ya sudah tidak bisa ya. Kalau NE maka sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Setahu saya begitu ya. Nomor 3, bagaimana cara mengisi kewajiban status pajak? Apakah PHMT atau abaikan? Kalau sudah NE maka tidak pakai metode PHMT ya. Gunakan metode biasa di pihak suami. Gitu. Oke. Penghasilan istri bisa jadi PPh final ya. Di SPT suami karena dia hanya satu pemberi kerja, gitu ya. Setahu saya begitu, Pak. Oke. Bayar berapa, Mas, untuk Google Sheet? Gratis, ya, gratis. sptorangpribadi.com. Memang ini dedikasi saya buat masyarakat. Terima kasih, teman-teman. Setelah download dan saya buka di Excel kok kotak-kotak centangnya berubah jadi bla 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 sehingga tidak bisa centang ya, mau informasinya. 1, izin jangan pakai Excel biasa, Excel biasa. Nah, tetapi gunakanlah Google Sheet di online ya, di online browser. Dengan begitu tidak akan jadi masalah. Yang kedua, ingat jangan langsung edit ya ketika buka file pertama kali, tetapi perlu digandakan atau duplicate, nah, atau di-copy gitu ya. Nah, di menu file kemudian create a copy. Begitu teman-teman, thank you. Kalau di rekening dipakai ibu saya buat dapur dan tabungan hari tuanya. Karena saya sudah tidak pakai lagi bagaimana Pak? Mohon arahannya. Oke, uangnya sebenarnya punya siapa? Nah, kalau uangnya punya mama, maka kita anak ya, eee, tidak usah lapor gitu, oke. Kalau uangnya punya anak, maka anak yang lapor, gitu. Kalau uangnya punya bersama, ada uang saya, ada uang mama, mmm, saya rasa lebih aman di anak saja deh, gitu ya, yang lebih rutin ya, lebih baik si anaknya saja. Orang tua mah nggak usah.
Oke, kita lanjut. Video yang berikutnya ada video finale nih ya, ini bagian yang kedua. Terima kasih Pak Awan Cai, karena video Anda saya bisa bikin laporan SPT dengan jelas dan baik selesai. Semoga jasa baik Anda jadi karma baik dan bertumbuh subur. Salam sukses. Terima kasih Pak Aslin. Makasih, makasih. Ibu Ameyu, izin tanyaku, PPh final UMKM yang saya bayarkan via teller bank itu tidak muncul di kolom PPh final yang disetor sendiri. Apakah saya isikan di kolom jumlah PPh final yang dipungut pihak lain karena saya setorkan langsung ke teller? Mohon solusinya. Jawabannya bukan ya, bukan pihak lain. Itu adalah dibayar sendiri. Oke. Satu, pastikan e-billing-nya betul ya. Pastikan betul, jangan-jangan terlempar ke tahun 2026. Jadi banyak orang salah bikin e-billing ya. Yang kedua, eh, coba klik tombol posting lagi ya. Nah, lihat apakah muncul nggak. Yang ketiga, coba hapus konsep SPT dan buat ulang dari awal. Nah, kadang-kadang cara ini membantu ya. Memang konteks ini banyak ranjau ya di konteks ini ya. Banyak ranjau yang bikin orang membingungkan. Oke, kalau masih tidak bisa, hmm, coba konsul ke AR di kantor pajak. Terpaksa begitu, karena memang konteksnya yang abal-abal kan. Mau gimana lagi? Kawan saya pensiunan, bagaimana laporan untuk SPT-nya? Sama saja Pak ya, sama saja ya. Yang tidak ada maka bisa dinolkan saja ya. Contoh penghasilan pekerjaan gitu ya. Jadi lampiran itu tetap ada, tetapi biarin aja, nggak usah diisi gitu. Thank you Pak, Ibu Yuni. Bapak Bibliomania, kok numpang tanya, saya buatkan SPT tahunan OP punya mertua. Beliau murni penghasilan dari UMKM 0,5% dan saya sudah isi kita kerja sebelumnya, yang mana hasil pajak yang dibayarkan adalah nol. Tetapi saat isi konteks, statusnya akhirnya malah kurang bayar. Ini karena apa ya? Mohon solusinya kok. Oke, perhatikan rumus-rumusnya. Kalau terjadi kurang bayar, artinya ada penghasilan, ya, ada penghasilan yang angkanya di atas PTKP, melebihi ya, melebihi PTKP. Oke, jadi cek ke lampiran penghasilan dari pekerjaan. Ada? Gitu. Tiga, cek ke lampiran penghasilan dari pekerja bebas. Nah, ada itu. Empat, cek juga ke lampiran penghasilan neto dan lagi lainnya. Nah, kalau penghasilan ada dan memang sudah betul, maka KB itu sudah betul, gitu. Perlu dibayar, gitu ya. Bapak Anatawin, makasih mau cari part satu. Oke, thank you, Pak. Kalau nilai saat ini itu nilai apa kok? Oke, nilai saat ini. Nilai saat ini adalah satu properti, properti tanah bangunan itu nilai NJOP di kartu PBB. Dua, motor, mobil kalau saya disamakan dengan nilai perolehan. Yang ketiga, emas batangan. Emas batangan itu Desember 2025 adalah 2,5 juta per gram. Oke. Yang lainnya semuanya saya tulis sama dengan nilai perolehan. Oke, seperti itu. Yang kelima, kalau tidak ketemu kartu PBB dan lain-lain, maka samakan saja nilainya dengan nilai perolehan. Gitu aja, Pak. Nggak usah pusing. Oke. Kok itu PPh final setor sendiri, ada yang muncul angkanya sesuai, ada yang munculnya nol. Padahal sudah bayar, gimana itu kok? Nah, ini memang banyak kejadian ya. Memang banyak kejadian sejak awal Maret ini ya. Saya rasa korteksnya yang error. Nah, solusi satu adalah klik tombol posting ulang. Solusi dua adalah
hapus konsep, dan input ulang. Mau gimana lagi? Bapak Wira, saat kita posting SPT bukti potong PPh final konstruksi tidak muncul. Gimana ya kok? Apakah karena KLU utamanya pegawai swasta? Apakah boleh kita tambah sendiri kok? Karena memang usahanya bidang konstruksi, tapi masih pribadi, bukan sebagai pegawai swasta. Jadi PPh di kita ada PPh 21, sempat juga setor PPh UMKM, sama ada dipotong PPh final konstruksi. Oke. Satu, boleh coba ditambahkan KLU-nya. Nah, yang kedua, klik lagi tombol posting. Nah, untuk cek apakah sudah muncul bookmark-nya. Yang ketiga, hapus konsep dan buat ulang dari awal. Nah, mungkin cara ini membantu. Yang keempat adalah coba input manual saja, gitu. Kalau kalau PPh final harusnya bisa ya input manual, gitu, tanpa menunggu Cortex dapat datanya. Kan boleh ya? Bapak Hoki Emas Yutama, pagi kok saya tanya atas keterangan adanya pendapatan bruto 62,6 juta dengan pengurangan dikali dasarnya 50% ya, sehingga 31 juta menjadi pendapatan di induknya. Jawabannya betul. Ini namanya metode pekerjaan bebas ya. Nah, contoh notaris, pengacara, konsultan, jasa profesional. Oke, ingat ya, ingat perlu cetak surat MPPN 2025 dan juga MPPN 2026, gitu. Thank you Pak Hoki, semoga terbantu. Bapak Robi, selamat siang kok. Mau tanya, saya ada asuransi Dwiguna sejak 2020. Selama ini tidak pernah ada email nilai tunai. Di awal tahun ini tiba-tiba ada email nilai tunai di kolam asuransi saya ini di tahun perolehan 2020. Kalau harga perolehan itu premi yang terbayar selama ini atau premi 2025 saja? Oke, satu. Kalau ini belum pernah dilapor di SPT 2024, maka cukup premi 2025 saja. Oke, 2025 saja. Nah, dan tahun depan 2026 ditambah lagi dengan premi 2026 dan seterusnya, gitu ya. Nah, namun apabila total premi sejak 2020 masih bisa terakomodir untuk masuk ke SPT 2025, maka hajar saja total preminya. Kan ada orang yang preminya gede, ada orang preminya kecil gitu ya. Oke, lanjut. Kalau SPT tahunan pribadi nih ya, bisa lapor ke Kortes atau manual, formulir bisa ambil di KPP. Jawabannya kalau pernah satu kali aja urus SPT online, secara online gitu ya, secara online, maka sekarang menjadi wajib Kortex. Oke? Kalau tidak, maka boleh manual, ada formulirnya di kantor pajak. Nah, di online di teman-teman juga banyak ya formulir Excel, tinggal di-download kemudian di-print. Thank you Pak Dahlia. Ibu Ling Diablo, itu sewa dari waktu praktek buat bukti potong ada videonya. Oh, oke. Itu caranya klik gambar pensil. Oh ya, oke. Thank you Pak Ibu Ratihin, Pak Rati, Ibu Rati ya. Thank you. Lanjut teman-teman. Ini adalah mengenai ide buruk nih, ide buruk SPTOP konteks ya, harus isi bukti potong, menghapus bukti potong dan lapor harta nggak jujur ya. Makasih kawan, sama-sama. Ibu Novian, kok mau tanya, kalau di portal saya penghasilan yang tertera lebih dari 4,8 M gimana merubahnya? Karena dari yang lalu-lalu nggak pernah lebih dari 4,8 M. Cuekin saja ya, itu kesalahan korteks. Korteks abal-abal memang begitu ya, biarin aja, nanti dia berubah sendiri, kayak gua punya. Awalnya lebih dari 4,8 M, tiba-tiba berubah sendiri jadi di bawah 4,8 M, kan aneh. Bapak Robi Setiawan, keuangan saya UMKM PPh final 0,5%, tetapi ada bukti potong PPh 21 dan PPh 23
bonus dari produk yang nominalnya kecil. Bagaimana cara lapor SPT di Cortex? Oke, satu, bukti potongnya biarkan tetap ada. Yang kedua, penghasilannya diakui di, di lampiran penghasilan yang penghasilan neto dalam negeri lainnya, oke. Tambahin angkanya naik terus sampai tidak ada LB lagi, oke. Bapak Rusli, Ibu Rusli, ini menit ke 3551 ya, bahwa rumah yang direnovasi sendiri bukankah akan dikenai pajak PPNKMS, kegiatan membangun sendiri? Mohon pencerahannya. PPNKMS itu kan 2,2%, terjadi apabila renovasi itu menambah luas bangunan di atas 200 meter persegi, gitu ya. Nah, kalau tidak menambah luas sampai 200 meter persegi, maka tidak ada KMS-nya, gitu ya. Thank you, Bu Rusli. Bapak Gamal, malam kok awan. Mau tanya, kalau orang tua hibahkan rumah kepada kedua anaknya, di akte hibah yang dibuat oleh notaris tidak disebutkan persentase pembagiannya untuk pengisian harta di SPT kedua bagaimana? Oke, jawabannya eh, Para pihak para pihak membuat kesepakatan saja gitu, maunya, gimana baginya, gitu ya. Jadi jangan sampai anak pertama akuin 80%, anak kedua akuin 70%, ya jangan ya. Jadi mesti disepakati, lu maunya berapa gitu. Si anak pertama 50, anak kedua 50, ya sudah. Anak pertama 60, anak kedua 40, ya boleh gitu ya. Jadi, ikuti yang sudah disepakati, eee bersama gitu ya. Jadi kalau di aktenya tidak ada ya nggak apa-apa, kita tetap punya kesepakatan kan kita maunya berapa. Thank you Pak Gamal. Bapak Yosefin, Ibu ya? Yosefin. Ko, saya mau nanya PPh jual properti di Cortex itu apakah DPP diisi atau kosong? Karena di Cortex langsung muncul PPh-nya saja. Jawabannya diisi ya, diisi ya. Kalau masih kosong maka diisi manual saja. Oke. Kalau jual properti itu kan 2,5%. Nah, jika muncul nilai pajak anggapnya 2,5 juta gitu, berarti kan, nilai DPP-nya adalah 2,5 dibagi 2,5% dikalikan 100 gitu ya, 100% sama dengan 100 juta. Begitu kan ya? 2, ya 100 juta Kak, 2,5 juta. Ya kira-kira begitu teman-teman ya. Angka persisnya masih ada yang namanya NJKB dan NJPTKB dan sebagainya ya, tapi nggak apa-apalah hajar aja. Mau tanya kok, saya pegawai yang pajaknya ditanggung perusahaan. Waktu lapor Kortex sebenarnya sudah nihil, namun saya baca-baca artikel terkait zakat bisa menjadi pengurang pendapatan supaya pajak berkurang. Saya cobalah input zakat yang sudah saya bayarkan. Case-nya jadi lebih bayar. Mbaknya bagaimana? Kalau dihapus memang nihil, kalau nggak dihapus kok nominal lumayan jutaan, apa bisa dikreditkan untuk laporan tahunan? Oke, satu, nggak usahlah ya, eee, hapus saja bagian, zakatnya, gitu. Jadi SPT nihil, gitu. Jadinya SPT nihil, beres kan. Nah, 2, kalau mau dipaksakan LB, boleh direstitusi. Nah, restitusi pendahuluan ya, pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan. Namun, ada khawatir, dipersulit gitu. Karena kan negeri Konoha ini lagi susah teman-teman ya, lagi susah banget negara kita ini. Jadi jangan bikin masalah deh sama DJP ya. Bapak Setat, thank you Pak. Bapak Osbert Willy, kok mau tanya, kalau dividen dari saham hanya dapat 150.000, apakah mesti reinvestasi? Jawabannya tidak harus ya. Tidak ya. Tidak wajib reinvestasi. Itu pilihan ya. Nah, kalau dividennya sudah dibelikan saham lagi, nah kalau sudah dibelikan saham lagi artinya termasuk termasuk kategori investasi.
Kalau tidak diinvestasi, apakah jadi masalah kemudian hari? Kalau tidak direinvestasi, maka perlu bayar PPh final 10% ya, 10%, gitu. Kalau angkanya kecil, daripada repot, mendingan dibayar sajalah 10%-nya, gitu ya. 150.000 kan berarti PPh-nya cuma 15.000, ya udah bayar ajalah 15.000. Thank you, Pak. Bapak BJK, kalau belum ber-HMPPN dan LB 300 ribuan gimana kok? Caranya gampang, caranya menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya, gitu ya, supaya tidak LB. Jadi naikin terus angkanya sampai tidak LB. Bapak Albert Tungerapan. Halo, saya ada bukti potong PPh 21 dari salah satu bank. Tadinya sudah saya hapus bukti potongnya karena saya merasa tidak menerima penghasilan. Tapi kalau perlu, saya lakukan pembetulan penghasilannya saya akui masuk diinputkan di mana ya? Karena bingung juga mau masuk ke penghasilan mana. Nah, paling mudah adalah masuk ke penghasilan neto dalam negeri lainnya. Gitu. Kalau sudah lapor, ya udah Pak, ya udah biarin aja. Nggak perlu pembetulan. Kalau udah lapor ya. Tapi kalau Bapak belum lapor ya masih oke lah dibetulin. Thank you, Pak. Bapak Alyong, Ko Awan mau tanya, istri punya rumah perolehan 2002 sebelum dia menikah. Kalau mau laporkan sekarang di SPT suami, caranya gimana? Hah? 2002 loh ya ini. Apakah bisa bermasalah kalau dimasukkan begitu saja sebagai harga perolehan kisaran 100 juta? Oke, satu. Ini 2002 ya. Sudah berapa tahun yang lalu itu? Sekarang 2026. 2016, sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Oke, hajar saja, langsung masukkan sekarang di SPT 2025. Karena toh sudah jauh kadaluarsa pemeriksaannya. Nah, ingat tahun perolehan ditulis 2002. Kemudian yang ketiga, ingat tulis juga di lampiran penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak. Oke? Khusus tahun ini aja ya, karena ini baru pertama kali muncul harta ini. Bapak Keroko, mau tanya kok, jika menyewakan kos bisa pakai UMKM 0,5%. Oke, kenapa menyewakan rumah atau ruko tidak bisa UMKM 0,5%? Karena memang begitu aturan hukumnya. Oke. Kalau kos-kosan itu, ini logika gue ya. Logika saya logika saya adalah kos itu modalnya gede gitu. Modalnya gede, banyak renovasi, maksudnya perawatan rutin, kemudian bayar pegawai dan sebagainya dan lain-lain lah ya. Nah, sedangkan apa namanya? Sedangkan rumah itu sudah terima beres gitu, sudah terima beres kan. Kalau kos-kosan kan kita masih ngurus. Nah, sepemahaman saya begitu ya, ini cuma logika gua aja ya. 2, kalau perseroan perorangan konsultan ya, PTP manajemen keuangan, apakah bisa pakai UMKM 0,5%? Jawabannya bisa, pakai 0,5% dan wajib pembukuannya. Nah, karena semua badan itu wajib pembukuan. Banyak orang berpikir kalau gua 0,5%, maka gua tidak usah pembukuan dong. Itu salah, teman-teman ya. Yang namanya badan, mau dia pakai UMKM 0,5% ataupun tidak pakai 0,5%, dia tetap wajib pembukuan. Oke. Lalu jenis pendapatannya berupa proyek atau kontrak tidak kontinu. Apakah keseluruhannya menjadi penghasilan tidak teratur supaya bisa mencegah LB karena cicilan PPh 25? Lah, kalau PTP pakai UMKM 0,5% final, maka sudah tidak ada cerita PPh 25 ya. Semuanya pakai PPh final 0,5% kalikan omset. Jadi tidak ada PPh badan, tidak ada PPh umum, tidak ada PPh 25. Kira-kira gitu ya yang saya tangkap ya Pak ya. Yang ketiga,
Terkait emas orang tua 1 juta dengan nilai saat ini 3 juta dihibahkan kepada anak. Oke. Bukankah capital gain atas hibah juga bebas pajak? Tidak bisa, tidak bisa. Tidak bisa bebas pajak atas capital gain. eh, karena hibah ya, salah, salah. Nggak bisa. Tetap kena pajak. Mau dikenakan pajak sekarang ketika dia dihibahkan boleh, atau mau kena pajak nanti ketika si anak jual itu juga boleh. Tetapi jangan salah persepsi bahwa ketika ngomong hibahkan sebuah emas, maka si anak bisa mengakui harga yang baru, gua akui harga yang lama, capital gain-nya tidak kena pajak. Itu salah persepsi ya. Jangan harap orang pajak bisa dikelabui dengan cara begitu. Oke. Sehingga anaknya bisa akui 3 juta dan bebas pajak karena hibah, tetapi saat anak jual 4 juta, maka capital gain 1 juta. Tidak, nggak begitu ya. Anak akui hibah 3 juta, maka sudah terjadi capital gain 2 juta yang perlu dibayar pajaknya. Nah, ketika dia jual 4 juta, ada capital gain 1 juta. Nah, yang perlu dibayar pajaknya. Oke, oke. Solusinya adalah emas nggak usah dihibah, ya, nggak usah dihibah, gitu. Kasih aja barangnya, tapi tetap dilapor di ortu, contohnya ya, contohnya. Solusi lainnya adalah solusi lainnya adalah, akui capital gain, ya. Capital gain di ortu, bayar pajak, barulah dihibahkan, ke anak, gitu. Atau sebaliknya, si anak yang akui capital gain. Gitu ya teman-teman ya, ini mengenai hibah emas yang bebas capital gain. Gue pernah dengar, strategi ini, tapi menurut gue tidak tepat ya strategi cara ini. Oke, thank you Pak. Bapak Freddy, bukti potong sepanjang untuk kredit pajak itu nggak apa-apa dihapus, tapi penghasilan dan bukti potong tersebut tetap dihitung sesuai peraturan berlaku. Oh, oke. Kalau menurut gua nggak bisa ya, bukti potong jangan dihapus. Bapak McDucky, mau tanya kok, orang tua meninggal 5 tahun lalu, rumah yang ditempati saya sekarang masih atas nama orang tua itu. Selama ini laporan SPT orang tua yang meninggal itu nihil dan belum dilaporkan meninggal. Apakah harus lapor meninggal dan harus hapus NPWP? Mau alihkan waris bayar BPHTB terlalu tinggi, gimana ya? Oke, satu, kalau memang tidak ada budget, eh, ya udah biarin tetap dilapor di ortu, gitu ya. Nah, suatu hari kalau NPWP ortu terblokir ya, terblokir oleh Kotex, karena terdeteksi mungkin, karena terdeteksi meninggal. Nah, saat itulah dilakukan, proses warisan. Nah, sehingga anak mengakui warisannya. Nah, dan lapor di SPT anak. Oke. Rumah itu tidak perlu balik nama ya ke anak gitu. Tetap boleh diakui sebagai, warisan dan dilapor di SPT anak. Begitu sih, boleh sih. Oke. Bapak Bennett ID, Pak mau tanya, saya UMKM, jika pendapatan di bawah 500 juta, tetapi setiap bulan bayar pajak dari Januari sampai Desember, akhirnya LB, ada solusi nggak? Solusinya gampang ya. Solusinya adalah omset Januari, contoh 120 juta. Eh, dia kan di bawah 500, di bawah 50 juta, 500 juta ya. Oke, contoh anggaplah 40 juta deh. Nah, maka yang dilapor di Cortex ini, omset Januari adalah 40 plus 500 juta, sehingga menjadi 450 juta. Beres ya, tidak ada lagi LB. Thank you. Bukan 450 ya, 550, maaf, 550. Nah, thank you Pak. Bapak kok 550 sih? Mohon 540? Kok bisa 550? Oke, lanjut.
Bapak Zuwuk dan K. Sekarang setelah lapor SPT, kenapa ketika mau download SPT harus di-generate, tapi tetap tidak bisa di-download? Aneh. Ya, memang konteks itu aneh ya. Bin ajaib. Ajaib. Ya, begitulah konteks ya. Kalau lapor pajak punya orang tua 70 tahun, dia lupa masukin harta mobil dan motor beberapa tahun lalu. Bagaimana cara masukin hartanya tahun 2025, lapor 2026? Apakah bisa langsung muncul tiba-tiba dan dilapor SPT 2025? Perkiraan mobil sebelum 2019 dibeli. Oke. Satu, pembelian sebelum 2019 artinya sudah kadaluarsa pemeriksaan. Jadi boleh hajar saja ya. Dua, dilapor di SPT 2025, ingat tulis tahun perolehan adalah 2018, ya, yang benar ya, yang benar. Kemudian yang ketiga adalah ingat tulis ada penghasilan, lain yang tidak termasuk objek pajak, gitu, senilai, mobil, motor itu, ya. Cukup satu kali aja ya dilapor. Thank you, Pak. Kalau saya UMKM lapor SPT ada bukti potong PPh 21 7.000. Setelah saya cek ternyata itu dari bank digital. Katanya saya dapat cashback belanja entah di mana. Kemudian saya telepon kering pajak di sana untuk menghapus. Anjrit, kering pajak nggak bener nih edukasinya ini ya. Nggak udah capek-capek mengedukasi yang bener, kering pajak malah suruh hapus ya. Mau gampang aja nih kering pajak nih, error nuh. Waduh, siapa nih kering pajak yang begini nih? Nggak udah capek-capek nih edukasi yang bener nih ya. Bukti potong kalau sudah betul, jangan dihapus. Ini yang benar ya, edukasi yang benar ya. Itu kering pajak benar-benar ya. Penghasilannya ditulis di penghasilan, neto dalam negeri lainnya. Oke. Nah, jika terjadi LB di halaman induk, nah maka kembali ke lampiran, penghasilan neto tadi ditambah angkanya, ditambah saja angkanya sampai tidak LB, oke? Masa kering pajak kasih edukasi yang salah sih? Kalau lu suruh hapus bukti potong, marah tuh Suryo Utomo nanti ya. Marah si Sri Mulyani udah capek-capek, bayar 1 triliun, udah dapat bukti potong malah dibuang. Bercanda ya Pak Suryo ya. Pak Michael, Pak, mertua saya ada penghasilan agen asuransi. Dia sudah pensiun dari usaha. Cuman ada jalanin usaha kecil-kecilan aja ya. Nah, total-total ada penghasilan 50 juta. Lalu karena sudah cetak norma dari menjadi 25 juta. Sedangkan PTKP aja udah 58 juta. K0 ya, istri meninggal tidak ada tanggungan. Nah, bukti potong ini menyebabkan LB 1,2 juta. Bolehkah penghasilan ini tetap diakui di induk, tapi bukti potong dihapus? Oke, sama kayak di atas ya. Sama kayak di atas nih. Nih, bukti potong kalau sudah betul jangan dihapus ya, penghasilan itu si penghasilan lain atau lainnya saja, jadi nggak usah pakai norma ya 50% karena nilainya kecil. Kemudian jika masih LB, maka kembali ke lampiran penghasilan neto ditambah saja angka sampai tidak LB. Begitu Pak ya, ditambahnya angka digedein dikit lah. Pak Aljo, kok mau tanya, suami istri, memilih MT ya. Tahun 2025, istri sudah tidak bekerja dan hanya ada penghasilan terima hadiah lomba bukti potong tidak final. Oke. Satu, saat buat SPT istri bagian induk, sumber penghasilan istri, apakah tetap pilih pekerjaan? Boleh pekerjaan, nggak apa-apa. Atas hadiah yang diterima apakah masuk penghasilan dalam negeri dari pekerjaan atau dari negeri lainnya? Itu masuk ke dalam negeri lainnya ya. Nah, kalau penghasilan pekerjaan itu khusus yang terima bukti potong A1. Dua, saat mengisi lampiran 4 perhitungan gabungan, apakah PTKP pilih KI atau nol? Suami istri MT. Oh, oke. Kalau PHMT, maka PTKP adalah K garis miring I garis miring 0. Oke, thank you Pak Arjo. Lanjut Ibu Mona Lisa. Kok jika bukti potong sebagian diakui SPT jadi kurang bayar? Dikit. Boleh
Boleh daripada lebih bayar ya. Gimana atuh? Ya, dipaksain benar atau salah nggak apa-apa, yang penting bisa lapor aja. Oke, satu, yang penting tidak LB. Oke, 2, boleh nihil, nihil, oke, boleh juga KB. Oke, yang ketiga, KB dibayar saja, beres ya, gitu. Menurut saya sih gitu ya, kita mesti paksain SPT jangan LB. Bapak WK, Koawan, saya pensiunan sejak 2021 dan tidak bekerja sejak pensiun. Statusnya NE. Oh, sudah NE. Kalau saya mau beli aset gimana ya? Misal tukar tambah mobil saya, penghasilan hanya dari dana pensiun saja. Oke. Sudah NE, lupakan urusan pajaknya, menikmati hari tua saja, Pak. Ya, maksudnya menikmati hari pensiun saja ya. Jadi nggak usah pusing lah urusan konteks ini. Nah, kalau mau dilapor, mobil baru ini, maka NE-nya perlu dicabut ya. Nah, artinya SPT, NPWP menjadi aktif dan wajib lapor setiap tahun. Kalau menurut saya sih nggak perlu lah Pak ya, nikmati hari-hari pensiun saja ya, nggak usah pusing. Bapak Words of Wisdom Channel. Maaf kok, izin bertanya tentang bukti potong PT perorangan. Kami PTP tarifnya 0,5%. Kami ada terima bukti potong PPh 23 yang tidak final atas pemasangan spanduk yang tidak rutin. Kan ini berpotensi lebih bayar. Yang kami tanyakan adalah, oke, satu, apakah bisa dihapus bukti potong PPh 23? Oke, coba ya, coba dites Pak. Dites Pak. Nah, dihapus saja kalau bisa ya. Nah, seandainya bukti itu tidak bisa dihapus, waduh gimana kalau nggak bisa dihapus ya? Terpaksa ada 2 opsi ya. Opsi satu adalah enggak lah, opsi satu tambahkan penghasilan penghasilan di luar usaha, oke. Nah, hitung pajak metode, PPh badan yang 22 atau 11%. Nah, supaya, tidak LB, oke. Opsi kedua adalah minta pengembalian pendahuluan, oke. Eee, ya, cuman gue sih nggak terlalu suka ya. Oke, opsi satu, yang pertama. Yang kedua, bila penghasilan spanduk diakui dan dimasukin ke penghasilan di luar usaha, ini sudah nih, sudah gua kasih ide. Laporan laba-rugi lalu dibiarkan muncul tidak dikoreksi fiskal di induk depan sebagai PPh terutang akan kena PPh umum 11% ya Pak, dan nanti jadi kurang bayar. Apakah bisa seperti itu? Bisa bisa, setuju ya? Bisa bisa banget. 2 bisa ya? Bisa. Itulah ide saya barusan ya. Bisa ya? Dan apakah PPh terutang yang muncul tadi akan menjadi kewajiban angsuran 25, sementara itu kan di luar usaha? Tidak ya, tidak akan jadi PPh 25 karena itu kan penghasilan tidak rutin ya, di luar usaha. Jadi bisa. Ketiga, opsi 3, penghasilan sepatu diakui sebagai penghasilan di luar usaha, lalu dikoreksi fiskal supaya tidak muncul di induk, jadi PPh terutang di induknya nol. Lalu bukti potong dihapus juga jadi tidak ada lebih bayar. Mohon petunjukku yang mana sebaiknya? Opsi 3 ini campur aduk, nggak usah, kembali ke ide-ide sebelumnya saja, oke? Diakui ya, jadi nggak usah dikoreksi fiskal, nggak usah di-Corfis, oke? Thank you, Pak. Ibu Gunawan Arif. Ya, intinya pajak punya hak bertanya, Anda punya hak menjawab. Jawaban Anda betul, bisa dipertanggungjawabkan, ya bisa saja tetap salah. Kalau ragu, ya nego bayar pajak. Jadi ujung-ujungnya UUD ya, Undang-Undang Dasar ya. Oke. Kok, jika emas digital itu masuk di kontes pada lampiran 1 sebagai harta emas batangan, betul ya? Betul, emas digital adalah emas batangan, betul. Misalnya punya simpanan emas digital di bank emas BSI yang pastinya ada nomor rekening tabungan simpanan emas digital. Misal ketika tahun 2026 dijual atau dirupiahkan lebih dari 10 juta, maka akan otomatis kena pajak emas di sistem bank BSI. Oh ya?
memangnya ada, pajak emas di sistem bank BSI? Saya rasa itu hanya, apa ya, saya rasa itu hanya, biaya admin ya. Nah nah, nanti di 2027 pelaporan untuk 2026-nya bagaimana ya? Apakah di Kotes akan muncul otomatis pajak penjual emas tersebut dan atau manual input? Kalau memang betul ya, dipotong, ada bukti potong, maka dia akan muncul di Kotes ya. Masalahnya adalah ini akan dianggap penghasilan apa, gitu. Jangan-jangan dianggap cashback atau hadiah, gitu ya. Agak membingungkan ya, tapi gua rasa tidak akan ada bukti potong, karena gua rasa, pajaknya itu kan urusan pribadi masing-masing ya, kalau udah capital gain atas emas itu. Oke, lanjut Bapak Firman, LB 500 perak terus bikin pendapatan fiktif di atas PTKP, kan ada option dihapus jadi boleh dong dihapus? Nggak bisa ya, saya rasa kalau bukti potong itu betul, maka jangan dihapus ya. Kasihan ya, Suryo Suryo Utomo dan Sri Mulyani, eee, sudah capek-capek bayar 1,4 triliun ya, ke pihak asing ya, aseng ya, ke pihak asing, eee, demi untuk memunculkan bukti potong ini ya. Kasihan dong, udah capek-capek tiba-tiba lu buang, lu hapus gitu, kasihan dong ya. Lagi pula DJP nggak rugi kan, uang udah masuk ke negara. Rugi rugi 1,4 triliun Bos, ya. Jadi kalau bisa dapetin 5.000 perak per satu orang, kalau 20 juta WP ada yang bodoh bukan bodoh ya, yang bersedia untuk bayar KB-nya kan lumayan balik modal ya konteksnya ya. Bapak KVF0629. Jika LB hanya karena bukti potong, hapus saja bukti potong tersebut ya. Bukti potong itu pilihan untuk dijadikan bukan keharusan. Setuju ya. Jangan tambah penghasilan dalam negeri lainnya agar jadi KB. Bukti potong dihapus penghasilan atas bukti potong itu yang dilaporkan apalagi penghasilan itu di bawah PTKP kan jadi nihil. Yang penting penghasilannya sudah dilaporkan kecuali jika penghasilan itu menyebabkan penghasilan neto di atas PTKP. Bukti potong harus dikaitkan untuk mengurangi KB. Oke, thank you Pak ya. Ini juga ide ya sebenarnya. Sejak awal gua juga sama seperti ini, sejak awal gua juga berpikiran kalau kredit pajak itu berlebih ya gua buang aja, gua nggak usah pakai gitu kan. Namun dalam prakteknya makin ke sini makin dipaksa sama DJP, semakin nggak boleh dihapus itu dipotongnya. Thank you Pak Kafe. Bapak Andi. Ya kalau LB sih nggak apa-apa dihapus, bangunin macan tidur kalau minta restitusi ya, apalagi kalau kecil. Kalau KB itu nggak boleh, apalagi gede harus bayar, oke. Bapak Bang Der, saya mantan DJP, terus terang bikin rumit, bikin orang susah. Oke, thank you Pak Bang Der ya. Nah betul, saya tanya konsultan pajak juga banyak yang masih bingung ya. Betul, gimana kami yang gaptek? Ya betul teman-teman ya. Konsultan pada pusing, mantan DJP juga pusing, pegawai DJP juga pada pusing ya. Gimana dengan wajib pajak yang nggak ngerti ya? Aduh. Bapak Peciakyong, akibatnya apa kok menghapus putih potong? Sedangkan itu kan transaksi orang lain, jadi sudah jelas pajaknya sudah terbayarkan. Tapi kan tidak menghapus di histori putih potong kita, hanya terhapus di SPT aja. Nitip. Oke, jadi gini, kalau dihapus, nanti kan DJP jadi punya alasan, ya, jadi punya alasan untuk cari gara-gara dengan WP ya. Nah, dia tinggal kirim surat SP2DK SP2DK, pura-pura, tanya, "Kok bukti potong nggak dilapor?" Nah, ya kan, begitu WP datang, mau sok jagoan gitu ya, nah tiba-tiba dibongkar mutasi banknya. Nah, jadi, eee, skakmat dah. Gitu. Jadi jadi itu ya pendapat gua teman-teman ya. Menurut gua kalau emang nggak perlu ya nggak usahlah cari gara-gara. Gitu ya. Jadi DJP nanti punya alasan ya pura-pura kirim SPDODK aja gitu, begitu lu datang ke KPP ya disikat lu, gitu. Bapak Hendri Librata Koawan, kok saya agak kurang setuju ya terkait AJB 1M, transaksi 10M.
Bukannya artinya PPh final yang dibayar hanya dari pemasukan 1 M. Betul, betul ya. PPh final hanya dari 1 M saja. Ini fakta lapangan ya. Banyak yang seperti itu. Capital gain-nya 9 M berpotensi dianggap penghasilan lain, eh, tidak ada capital gain ya, tidak ada capital gain karena dia hanya mengakui 1 M saja nilai transaksi. Oke, nilai transaksi, sedangkan 9 M-nya 9 M-nya itu dia 9 M-nya itu dia taruh di rumah gitu ya, di rumah brankas gitu. Atau dia mungkin sudah punya cadangan di SPT-nya gitu. Bukannya berpotensi dianggap penghasilan lain, ya kalau ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan ya nggak apa-apa. Soalnya biasa pembeli senang AJB direndah-rendahkan, tapi penjual yang lebih berisiko diperiksa karena ada pemasukan lebih yang nggak sesuai AJB. Betul ya, betul. Penjual yang kena resikonya. Biasanya para pemain begini sudah paham ya, yang 9 M-nya diterima tunai. Itu biasalah begitu ya. Dan gue tidak sependapat ya, menurut gue nggak usah. Menurut gue jual begituan harusnya real ya, harusnya real. Betul ini PPh atas penghasilan atas tanah bangunan NJOP atau nilai transaksi AJB mana yang lebih tinggi. Sehingga apabila ada selisih lebih uang yang diterima, maka potensi dianggap penghasilan lain. Oke. Udah selesai. Lanjut. Masih ada sedikit ya. Kalau orang pribadi sebagai pedagang sektor barang dan atau jasa yang masih menggunakan pajak final sampai sekarang dan omset jauh di bawah 4,8 M, tidak perlu NPPN. Jawabannya perlu NPPN ya, perlu. NPPN adalah surat untuk menyatakan saya metode pembukuan. Sedangkan PPh final UMKM itu adalah metode menghitung pajak. Ini dua hal yang berbeda ya. Bapak Kuantum, ide ini bukan tanpa dasar. Satu, tidak ada hukum yang melarang dan juga tidak jelas jika salah menilai, tahun depan kita menilai uang menurun atau malah dijual murah, apakah bermasalah? Di itisar harta ada tampak SPT perbandingan total nilai perolehan dengan nilai saat ini. Maksudnya apa kok? Nilai saat ini juga ditotal campur aduk berbagai kategori yang berbeda. Ini bisa memunculkan spekulasi liar di pihak manapun yang menilai. Betul ya? Jadi pura-pura bego menulis sama dengan nilai perolehan ada benarnya. Membuka ruang argumen karena kita tahu aturan berubah-ubah. Sekarang berdasarkan NJOP, nanti tiba-tiba katanya berdasarkan harga pasaran. Karena pernah kejadian WP ditodong penilai harga pasaran jauh di atas transaksi jual beli tanah dengan bukti screenshot tidak jauh di jalan yang sama ada yang pasang iklan harga jual yang tinggi. Oke, thank you Pak Kuantum ya. Lanjut. Kok mau tanya, saya dokter praktik mandiri tidak ada bukti potong sama konsultan pajak saya disuruh buat bukti potong atas penyetoran sendiri tiap bulan untuk penghasilan dari praktik mandiri dokter karena lebih aman. Apakah memang bisa seperti itu? Tiap bulan ya, tiap bulan artinya itu adalah PPh 25 ya. Nah, PPh 25 bukan berarti lebih aman, tetapi saya setuju ya. PPh 25 itu lebih nyaman ya, lebih nyaman karena tidak meledak di SPT tahunan gitu loh ya. Kita bayar cicil bulanan. Apakah kalau dimasukin gelondongan di pekerja bebas setiap lapor SPT tanpa bukti potong akan berisiko diperiksa? Enggak juga ya, enggak juga sih, enggak juga resiko diperiksa sih, gitu. Cuman agak berasa pajaknya tinggi, gitu sih. Saya rasa nggak apa-apa juga sih Pak, Dok ya. Oke, yang terakhir, malam keuangan. Seorang UMKM juga punya PT sebagai pemegang saham. Saham dilaporkan di SPT orang pribadi di bagian mana kok ya? Oke, di kelompok 3 ya, di bagian harta ya, yang namanya saham tidak dalam bursa. Kemudian word of wisdom. Mohon petunjuk Pak, kami PT Perorangan tarif 0,5%. Kami ada terima menteri potong yang tidak final. Tadi sudah tadi ya? Tadi sudah ya? Tadi sudah ya Pak ya? Di video yang satu lagi tadi. Di video ini. Ibu Marlinayan, Pak, saya dapat 10 lembar bukti potong bukan pegawai, bukan karyawan. Ketika saya posting SPT, 10 lembar masuk di lampiran 1 bagian E,
Oke, termasuk 2 lembar yang ada di bagian 1D. Oke. Lampiran 1E, ya, bukti potong, biarin, itu sudah betul. Dan 2 lembar masuk lampiran 1 bagian D. Yang ingin saya tanyakan, 1, semua bukti potong di E, apakah harus saya masukkan di 1D? Tidak semua 1E, perlu ke 1D ya. Nah, yang masuk ke 1D adalah hanya yang sebagai karyawan tetap, sebagai pegawai tetap alias A1 ya. Nah, jika 1D tidak boleh satu pun diisi karena saya bukan karyawan, oh iya 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 iya. Iya, karena, Ibu bukan karyawan semua, maka hapus semua di 1D, oke? Hal ini menyebabkan oke ini 2. Hal ini menyebabkan lebih bayar. Jadi semua penghasilan neto dari 10 bukti potong itu saya harus masukin ke penghasilan dalam negeri lainnya. Yes, betul. Yes, betul ya, masukkan ke penghasilan, neto dalam negeri lainnya saja, ya, begitu. Angkanya boleh dinaikkan kalau masih LB, gitu. Intinya seperti itu. Thank you, Bu Marlina. Oke, thank you teman-teman ya, seperti itu, eee, komentar-komentar netizen di YouTube yang belum gue jawab ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.